Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan mengenai tentang orang-orang yang tidak suka dengan Anda dalam hal pekerjaan ya. Ciri-cirinya bagaimana dan apa visi dan misinya sehingga dia berani melakukan sesuatu begitu kepada kamu ya. Nah, oke teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan buat Anda dengan hasil ramalan topik yang cukup berbeda sekali. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Nah, jadi teman-teman, Anda bisa lebih relaksasi, santai dalam menikmati hasil ramalannya. Nah, di sini 4 kartu ada di depan, terpampang di depan mata Anda. Tergantung dari Anda bisa memilih, apakah kamu bisa memilih 1 atau 2 kartu saja ya. Jangan memilih lebih banyak ya dari 2 kartu. Seperti biasanya kita akan melanjutkan dari sisi yang paling ujung sebelah kiri, yaitu kartu pertama kucing warna putih, yang kedua kucing warna hitam, yang ketiga kucing warna orange, yang keempat kucing warna abu-abu ya. Kita akan memulai dari sisi kiri yang paling pertama, yaitu kucing warna putih. Kita akan melanjutkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan mengambil dari sisi ujung kiri kartu pertama, yaitu kucing warna putih. Pertama, kamu memiliki kartu pertama yaitu kucing warna putih ya. Di sini kalau yang saya lihat dengan apa tujuan, visi dan misi kamu dari orang yang tidak suka dengan kamu. Ini ada sebuah keputusasaan ya, dan ada sebuah bentuk aura kamu yang positif ya. Dan di sini juga bisa bertemu dengan orang yang cukup bisa memberikan sebuah perhatian dan sebuah dukungan kepada kamu ya. Nah, jadi di sini tujuan visi dan misinya itu dia membuat supaya kamu tuh lebih suka putus asa, gampang menyerah, dan tidak memiliki sebuah ketetapan hati dan kedewasaan dalam menyikapi segala sesuatu hal ya, untuk memberikan sebuah aura yang baik ataupun kamu mendapatkan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu dapatkan dengan hasil ketekunan diri kamu. Dalam hal apapun yang kamu inginkan, dia ingin supaya kamu tuh tidak memiliki sebuah ambisi ataupun memiliki sebuah kekuatan dalam diri kamu ya. Jadi kamu tidak ada sebuah ketetapan hati dan kamu tidak memiliki sebuah aura yang cukup memberikan sebuah sisi yang baik dan positif. Hidup kamu, dia ingin membuat supaya kamu itu tidak memberikan sebuah energi ataupun sebuah gairah yang bagaimana akan kamu sikapi. Kehidupan kamu di sini bisa memberikan sebuah sisi positif, tapi dia ingin membuat supaya kamu tuh hancur dan kehilangan dalam segala-galanya. Nah, jadi tujuan visi dan misinya itu supaya kamu tidak bisa memberikan ataupun menggapai sebuah pokok permasalahan dalam memecahkan apa yang akan kamu jalankan, apa yang akan kamu hasilkan nantinya. Dia pengen bahwa dalam pekerjaan kamu itu banyak buruknya dan susah untuk mendapatkan sebuah keinginan kamu ataupun tercapainya sebuah keberhasilan, sehingga tidak ada sebuah omset ataupun bonus yang bakal bisa kamu dapatkan yang sudah dijanjikan oleh atasan kamu ya. Jadi intinya itu apa yang kamu mau, apa yang akan kamu kerjakan tidak memberikan sebuah refleks ya. Kesungguhan hati kamu yang bagaimana akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan tidak memberikan sebuah sisi energi positif. Dia pengen kamu itu kalau bisa lepas kerja ataupun kamu tidak memiliki sebuah gairah, ambisi ataupun keinginan yang cukup besar dalam menghadapi ataupun menggapai sebuah kesuksesan. Jadi ibaratnya dia pengen bahwa kamu tuh tidak memiliki sebuah apapun, apa yang bisa kamu capai dan apa yang bisa kamu banggakan ya. Nah, di balik itu kalau saya di sini alasannya apa? Di sini ada kartu ini mengatakan bahwa ada ketiga kartu ini, ada Knight of Cups, ada The Devil, ada juga Page of Swords ya. Nah, Knight of Cups ya, ini mengatakan bahwa kamu itu cukup kamu bisa bekerja, kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik gitu loh. Jadi mungkin kamu bisa menghandle kelompok kamu, organisasi kamu, ataupun grup kamu ya. Jadi kamu punya sebuah ketulusan dan sebuah idealisme
bagaimana kamu bisa membentuk jati diri kamu dalam berprestasi. Makanya di satu sisi lebih gampang kamu bisa membuahkan hasil ya. Jadi sehingga kamu gampang untuk meraih sebuah apa yang akan kamu capai. Jadi dalam diri kamu itu yang terpenting bahwa di dalam diri kamu itu kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, sehingga segitu gampangnya, segitu mudahnya kamu bisa meraih dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu capai. Dan di sini ada kartu The Devil. Di sini juga ya ada sesuatu yang membentuk dalam diri kamu, ada bertemu dengan Dewi Fortuna, bertemu dengan sisi yang positif ya. Jadi kamu melakukan yang terbaik dan kamu bisa mengikat diri kamu dalam sesuatu hal yang buruk sehingga kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik, sehingga melakukan banyak perubahan yang cukup baik dalam diri kamu. Jadi kamu tidak ada sebuah rasa sikap yang negatif dalam membentuk dalam diri kamu, sehingga apa yang kamu inginkan begitu sangat mudah sekali apa yang akan kamu capai. Nah, lantas apa alasannya dia terlalu menyibukkan diri kamu, terlalu tidak suka dengan diri kamu ya? Kalau yang saya di sini adalah ada kartu Page of Swords dan Knight of Cups ya. Nah, inilah yang menggambarkan bahwa kamu itu bisa memberikan kekuatan ya, yang bagaimana kamu bisa memberikan sebuah tindakan dalam sebuah pengambilan keputusan yang cukup bijaksana ya, dan kamu bisa mengambil sebuah keputusan dengan hati dan pikiran yang jernih dan terang. Nah, itulah alasannya dia membenci kamu, kenapa kamu terlalu suka ataupun terlalu gampang ingin mengambil sebuah keputusan, sehingga kamu apa yang kamu capai bisa terlalu cepat kamu gapai. Nah, itulah alasannya dia kenapa membenci kamu, karena kamu bisa secepat mungkin mengambil keputusan, bisa terlalu cepat mungkin dalam pengambilan tindakan. Pemikiran kamu, dia selalu merasa bahwa kamu itu terlalu berlebihan, dan kamu orangnya juga sombong dan arogan. Ya, menurut dia di mata kamu, menurut kamu, menurut dia di mata dia gitu ya. Nah, jadi matanya melihat bahwa kamu itu sombong dan seharusnya kamu sudah cukup untuk meraih apa yang kamu bisa kamu dapatkan. Jadi segala sesuatu yang dia kerja bersama dengan kamu, mungkin dia selalu merasa dia tuh tidak bisa mendapatkan segala hal apapun yang dia mau, sehingga apa yang dia inginkan tidak memberikan sebuah refleks gitu ya. Sehingga apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan, begitu cepat kamu bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan cukup baik, cukup secepat mungkin, sehingga banyak pekerjaan yang lancar dan sukses ya. Sehingga sedangkan dia sendiri butuh banyak perjuangan yang ekstra, sehingga banyak yang monoton yang dia hadapi, sehingga hanya bisa melihat kamu meraih kesuksesan dan dia hanya bisa menangis diri, kecewa dan kesal ya, melihat kamu itu kenapa kamu ada keistimewaan yang begitu sangat mudah untuk menggapai segala harapan yang kamu mau. Nah, kamu sudah cukup tahu ya, dan cukup dimengerti alasannya kenapa dia sangat membenci kamu, dan dia tidak memberikan sebuah respect yang cukup bagus kepada kamu, sehingga banyak keputusasaan, kekesalan hidup, kekecewaan, dan memberikan kamu tuh susah untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik ya. Nah, sekarang kita akan melihat pengaruh timbal baliknya kenapa dia bisa begitu terhadap kamu. Nah, di sini ada satu kata orphan dan ada satu kali ada love life ya. Nah, yang di sini, yang kausal di sini, kamu dulunya itu ada pengaruh timbal balik. Dia itu orangnya ya hidup lebih dari berapa kali di kehidupan yang sampai sekarang ya, hidup mungkin hidup sebatang kara ataupun hidup tanpa ada orang tua ya. Jadi kalau yang di sini yang saya lihat pengaruh timbal baliknya ke kamu, dia merasa bahwa dia tidak kurang mendapatkan sebuah perhatian dan sebuah kasih sayang. Jadi dia kurang mendapatkan sebuah jalan kehidupan yang benar-benar bisa membuahkan hasil, sehingga dalam dirinya itu dia selalu merasa tercemooh, acuh tak acuh, dan dia selalu merasa banyak kekurangan dalam dirinya, sehingga dia susah untuk mendapatkan sebuah penggapaian, cita-cita dan sebuah harapan yang baik. Sehingga dia hanya bisa melihat kehidupan orang itu kenapa sangat menyenangkan dan bahagia, dan kenapa kehidupan dia itu selalu merasa bahwa kehidupan dia itu selalu berliku-liku dan tidak memberikan sebuah keputusan ataupun memberikan sebuah hasil yang cukup baik, sehingga kehidupan dia itu hanya begini-gini saja, dan yang kehidupan yang monoton yang selalu dia dapatkan ya. Nah, apa yang dia lakukan itu
kalau bisa di sini ya kurang mendapatkan sebuah dukungan dan doa ya, dan mendapatkan sebuah dorongan bagaimana untuk dia bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Dan jadi pengaruhnya itu yang cukup besar itu adalah dia kurang bisa membantu dirinya sendiri ya, banyak berdoa dan lebih banyak mengembangkan segala sesuatunya dengan keputusan yang cukup bagus ya. Karena yang saya lihat di sini pengaruhnya itu kenapa dia bisa seperti itu, karena dia tidak memberikan sebuah kejelasan bahwa dia tuh benar-benar bahagia ataupun benar-benar menggapai apa yang bisa dia raih, apa yang dia mau, tidak memberikan sebuah sisi positif. Sehingga dia selalu melihat bahwa dalam dirinya dengan orang lain selalu memberikan sebuah sisi yang cukup bagus dan tidak ada memberikan sebuah kesedihan ya. Jadi dia selalu merasa bahwa melihat seseorang sangat bagus, sangat baik, kenapa saya berkebalikan ataupun sebaliknya. Karena apa yang diinginkan tentu sangat berbeda sekali. Apalagi dengan kartu Love Life, kehidupan kasih sayang, cinta seorang anak terhadap orang tua ataupun dia tidak memiliki sebuah orang tua, ingin memberikan sebuah kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Itu kalau yang saya lihat di sini lebih banyak tersakiti ya, karena di kehidupan yang masal yang lampau itu pengaruh timbal balik sampai sekarang itu tidak ada sebuah kebahagiaan yang bakal dia dapatkan. Ketika dia selalu menyaksikan, melihat dan menonton kebahagiaan orang lain, dia selalu marah, kecewa dan kesel. Jadi dia selalu sirik, cemburu, iri hati dan amarah, selalu tersinggung dan jadi dia selalu bahwa kamu tuh tidak pantas, akulah yang pantas. Dia selalu merasa begitu. Kenapa setiap apa yang saya rasakan itu selalu menyakitkan dirinya. Nah, itulah yang saya lihat. Jadi dalam diri kamu itu dengan dia ataupun pengaruh timbal balik, kenapa dia seperti itu? Karena dia selalu merasa bahwa dia tuh tidak layak untuk memberikan ataupun mendapatkan sesuatu yang bakal dia rasakan. Kenapa orang lain bisa memberikan sebuah sisi yang baik, kenapa dia tidak? Kenapa dia selalu menyalahkan bahwa Tuhan itu tidak adil? Maka itu semuanya itu kebanyakan. Dia itu kenapa bisa begitu? Karena kehidupannya dulunya itu dia selalu melakukan sebuah kasih sayang, cinta ataupun melakukan sebuah hubungan sepasang kekasih lebih dari satu kali. Dia selalu menyakiti perasaan orang lain. Dia selalu memberikan sebuah sisi yang tidak baik. Jadi selalu menyakiti, selalu tidak menyayangi dan selalu tidak respect terhadap pasangannya. Sehingga di kehidupan sekarang dia selalu merasa tersakiti hanya dengan melihat dan menyaksikan dan menonton kebahagiaan orang lain. Sehingga apa yang dia rasakan begitu sangat menyakitkan dan begitu sangat menderita. Kenapa orang lain bisa bahagia, kenapa saya tidak? Nah, itulah alasannya kenapa dia berpikir seperti itu kepada kamu. Nah, inilah kehidupan orang-orang ya, ciri-ciri orang yang tidak suka dengan kamu, visi misinya sudah tahu dalam hal pekerjaan, dalam sebuah ambisi yang dia mau, yang dia inginkan ya. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena dia selalu sirik, cemburu, iri hati dan tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan ciri-ciri orang yang tidak suka dengan kamu? Di sini dengan ciri-ciri orang tidak suka dengan kamu ini adalah seorang wanita, orang yang berkulit sawo matang, rambutnya panjang dan lumayan tinggi orangnya ya, tapi nggak gemuk, nggak kurus. Nah, jadi inilah orang yang selalu ingin bermaksud, ingin menghalang-halangi kamu, ingin memberikan sebuah sikap yang negatif, sifat negatif, dan memberikan energi yang kurang bergairah, dan sehingga kamu tidak didatangi sebuah dewa penolong, dan kehidupan kamu tidak memberikan sebuah kejelasan, arah tujuan yang jelas, dan kurang bijaksana, kurang berprinsip, dan kamu lebih suka diberikan sebuah sisi negatif ya dalam pemikiran kamu. Jadi kehidupan kamu itu kamu harus bisa lebih banyak berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan supaya segala sesuatunya bisa diberikan sebuah sisi positif kepada kamu. Di sini kalau saya lihat ya, kamu seperti ini, kamu dikerjai di sini kalau saya lihat semua berhubungan dengan hal mistis ya. Dia kegunaannya, visi dan misinya supaya kamu tidak ada ketegasan, kejelasan, arah tujuan yang bagaimana dalam hidup kamu dan tidak memberikan sebuah sikap yang refleks terhadap kehidupan kamu sehingga kehidupan kamu cukup monoton dan kamu banyak berputus asa dan menyerah. Nah, jadi orang inilah yang selalu menyakiti kamu dan selalu sirik dan cemburu, ingin menutupi segala-gala halnya yang baik dari dalam diri kamu. Ya, jadi di sini kalau saya lihat kamu pengennya ingin dibantu, carilah saya supaya kamu perlu pencerahan aura,
pembentukan cakra aura jiwa kamu, karena ada sesuatu yang ditempel di dalam hati batin jiwa kamu sehingga kamu susah untuk berkembang. Di sini kalau saya lihat rezeki kamu ditutup habis-habisan sehingga kamu hidup dalam penderitaan dan kamu hanya bisa menghabiskan harta dan kehidupan kamu tidak memberikan sebuah sisi positif. Nah, jadi itulah teman-teman untuk kamu file yang pertama. Ya, ciri-ciri orang yang tidak suka dengan kamu dan apa visi misinya kamu sudah cukup tahu. Mungkin ini bisa sesuai dengan kamu dan juga mungkin juga bisa lebih netral, balance sesuai dengan hasil ramalan ini ya. Mungkin sesuai dengan orangnya ya. Kamu bisa mencari saya untuk membantu kamu ya, karena di sini yang saya lihat kamu ditutupi habis-habisan. Rezeki kamu juga tidak ada yang didapatkan sehingga kamu hanya bisa menyusahkan orang lain. Hancur lebur, harta habis-habisan dan susah untuk mendapatkan sebuah sisi yang positif. Ya, carilah saya untuk supaya lebih berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839 ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Kamu yang memiliki kartu kedua kucing warna hitam, ya. Apa tujuan, visi dan misinya orang terhadap kamu? Di sini kalau yang salah di sini mengenai tentang keterbukaan, kedekatan, dan kamu bisa melakukan sisi yang baik terhadap kinerja kerja, terhadap kerjasama antara mitra bisnis ataupun sebagai dewa penolong ya. Ini mengenai tentang sebuah perubahan dalam hidup kamu, perubahan dalam pekerjaan kamu, dalam sebuah jabatan, dan mengenai tentang sebuah perasaan ya. Nah, jadi visi dan misinya itu dia ingin supaya kamu kehilangan jabatan dan kamu selalu dirasakan dilanda sebagai rasa fobia, cukup ketakutan yang agak mendalam ya, sehingga kamu juga tidak memiliki sebuah dewa penolong dan kamu tidak ada satupun orang yang mengerti dan percaya dengan dalam diri kamu. Nah, jadi dia pengen supaya kamu tuh kehilangan pekerjaan, dia pengen supaya kamu itu tidak ada orang yang bisa mempercayai kamu dan kamu diacuh oleh orang terdekat kamu dalam pekerjaan sehingga kamu frustasi, depresi, dan ketakutan yang berlebihan sehingga kamu kurang nyaman dalam bekerja. Dan ini visi dan misinya itu dia memberikan supaya kamu itu dia tahu bahwa kamu itu banyak orang terdekat, banyak orang yang bisa memberikan sebuah dewa penolong dan sisi baik, kegembiraan yang bisa memberikan sebuah sisi hal positif ya. Nah, tadi satu sisi dia pengen supaya kamu itu hanya bekerja seperti ini saja, tapi kamu tidak perlu mendapatkan segala sesuatu hal yang lebih gitu. Dia pengen supaya kamu bekerja hanya mendapatkan sebuah gaji upah dan kamu tidak perlu melakukan segala hal itu dengan banyak perubahan yang cukup besar. Dia pengen supaya kamu tuh perubahan kamu kerjanya itu hanya monoton dan tidak ada sebuah perkembangan dalam diri kamu. Dia pengen untuk menghilangkan dewa penolong, menghilangkan mitra bisnis kamu dan kehilangan orang kepercayaan sehingga kamu selalu dilanda sebuah ketakutan dan tidak ada sebuah penetapan diri kamu dalam berkeyakinan sehingga kamu susah untuk mendapatkan sebuah kepercayaan dari orang banyak dan kamu tidak memberikan sebuah sisi yang positif sehingga kehidupan kamu banyak monoton dan terjatuh hancur lebur. Nah, jadi itulah kamu sudah cukup tahu tujuan dan visi misinya itu bagaimana sehingga dia berani sekali melakukan segala sesuatunya itu dengan tidak baik. Ya, dia selalu merasa bahwa kamu itu orangnya cukup profesional, kamu orangnya juga cukup berani, pemberani dan kamu berani mengambil sebuah resiko walaupun itu memiliki sebuah tantangan yang cukup besar. Tanpa ada satupun orang yang bisa tahu ataupun yang dimiliki oleh orang yang tidak disukai kamu ya. Jadi orang itu kebanyakan tidak memberikan sebuah sifat refleksi yang baik dan banyak sesuatu yang memberikan supaya kamu tuh banyak memiliki sebuah sisi negatif ya sehingga kamu kurang adanya dapatkan sebuah dukungan. Di sini kita akan melihat alasan apa kenapa dia tidak menyukai kamu. Di sini ya ada kartu The World. Ini mengatakan bahwa kamu segala sesuatu apapun yang dia lakukan, ya, yang kamu lakukan, dia selalu melihat bahwa kamu itu bisa bekerja, bisa melakukan segala sesuatunya dengan tahap kelancaran dan kesuksesan hidup kamu, sehingga apa yang direncanakan selalu bisa terwujud dengan baik, ya. Nah, dia tuh alasannya tuh dia membenci kamu itu
bahwa kamu itu segala sesuatunya bisa berjalan dengan seutuhnya, bisa berjalan tanpa ada sebuah hambatan, dan kamu selalu mendapatkan sebuah rezeki. Dan kamu selalu ada unsur elemen makro, mikro, alam semesta yang selalu mendukung kamu dalam setiap hal pekerjaan yang kamu lakukan. Sehingga apa yang kamu lakukan memiliki sebuah kekuatan dalam tindakan, ya. Jadi dalam diri kamu tuh, kamu orangnya tegas, dan kamu orangnya memiliki sebuah ketetapan hidup dalam diri kamu, dalam memiliki sebuah potensi, sehingga kamu, orang yang membenci kamu tuh melihat kamu tuh selalu keharmonisan, selalu harmonis, selalu seimbang. Apa yang kamu lakukan tuh bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik, mendapatkan sebuah perjuangan yang diawali dan diakhiri dengan sebuah kepuasan hati. Jadi sebuah kebahagiaan yang bakal dicapai, sehingga apa yang didapatkan itu benar-benar bisa dia rasakan gitu, karena dia melihat bahwa kamu itu orangnya cukup memiliki sebuah potensi yang luar biasa, sehingga sangat mudah sekali untuk meraih apa yang diharapkan. Lalu di sini ada kartu lagi, Two of Swords. Ini juga mengatakan bahwa kamu memiliki sebuah target dan kamu memiliki sebuah arah tujuan yang pasti, sedangkan dia tidak. Kamu di sini mungkin kalau saya lihat dari batin saya, setelah melakukan sebuah meeting, ya, sebuah kekeluargaan antar pekerjaan dengan atasan dan anggota-anggota keluarga orang yang bekerja, yang saya lihat di sini setelah meeting diberikan sebuah petunjuk arah tujuan dan bagaimana, kamu sudah bisa langsung mendapatkan ide-ide gagasan, sedangkan dia tidak. Kamu langsung berpikir begini, kamu sudah dikasih tahu langkah, tapi kamu sudah bisa langsung mengerjakan apa yang harus kamu lakukan. Nah, itulah dia alasannya membenci kamu itu, karena kamu itu orangnya sangat luar biasa, sehingga apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan dari diri kamu sendiri, dia tidak bisa mendapatkan itu semua, sehingga kamu selalu luar biasa dan kamu terlalu berpotensi sehingga banyak mengalahkan dia gitu ya. Nah, hidup kamu, perjuangan kamu yang kamu lakukan banyak yang mendapat sebuah dukungan, sehingga dalam diri dia pun juga kurang untuk bisa memberikan sebuah keuntungan, sehingga walaupun banyak yang berubah dalam dirinya, tapi kenapa dia hanya mendapatkan sebuah sisi yang hasilnya hanya begitu-gitu saja, ya. Dan satu sisi lagi ada kartu Nine of Wands, ya. Nah, ini pun juga mengatakan bahwa dia alasannya membenci kamu karena kamu tuh orangnya melakukan segala sesuatunya tanpa ada sebuah kesulitan, tanpa ada sebuah hambatan gitu ya. Jadi apa yang kamu lakukan, impian dalam hidup kamu itu sebenarnya kan gini ya, yang dalam hal bekerja tuh apa yang diinginkan itu memiliki sebuah arah tujuan yang jelas ya, tapi seolah-olah impian itu kan bukan hanya untuk dia, tapi impiannya itu kan hanya untuk memajukan perusahaan ataupun sebuah kendati ataupun sebuah bisnis ya. Sehingga apa yang dilakukan seperti seolah-olah kamu melakukan sebuah rencana tujuan, tapi kamu tidak berpikir panjang. Walaupun dengan tidak berpikir panjang, tapi kamu tidak ada sebuah impian yang cukup jelas. Begitu saja kamu jalankan, sudah bisa mendapatkan sebuah sisi positif. Nah, itulah yang dia benci terhadap kamu, ya. Kenapa selalu tidak suka dengan keputusan kamu, tindakan kamu dalam bekerja, dalam berpikir, dan dalam bertindak, ya. Nah, inilah adalah sebuah sisi positif yang tergambarkan dalam diri kamu terhadap orang yang tidak suka dengan kamu. Karena kamu orangnya, dia menilai bahwa kamu orangnya terlalu luar biasa, terlalu berkompetensi, selalu berpotensi, dan selalu berkemampuan, dan apa yang kamu mau begitu sangat gampang untuk menarik hoki rezeki dan dewa penolong. Karena di sini yang salah ada kartu The World, dia memiliki sebuah unsur elemen alam semesta, unsur elemen mikro dan makro. Dia memiliki sebuah sifat yang positif yang cukup besar bisa diberikan kepada kamu. Nah, jadi kamu cukup memiliki sebuah hoki yang cukup besar ya, sehingga apapun yang kamu mau begitu sangat gampang untuk diraih ya. Nah, jadi dia merasa cemburu, iri hati, dan tidak memberikan sebuah keputusan yang bagaimana akan dia dapatkan terhadap kamu.
Nah, sekarang kamu udah tahu ya alasannya kenapa dia membenci kamu, alasannya kenapa dia tidak suka dengan kamu ya. Nah, terus juga kita akan melihat pengaruh timbal baliknya dia ke kamu tuh apa ya. Ini kalau yang saya lihat di sini dia itu kurang menyayangi dirinya sendiri, dia kurang bisa menyadari apa yang ada di dalam bakat kemampuannya. Dia hanya bisa melihat, mengecam, menilai orang lain terhadap dirinya. Kenapa segala sesuatunya tidak bisa didapatkan dengan begitu mudah. Dan apa yang dia inginkan lebih suka membanding-bandingkan orang lain dengan dirinya ya. Nah, sedangkan di sini yang kalau yang saya di sini lagi ada kartu lagi di sini mengatakan bahwa tidak terbentuknya sebuah sifat yang baik ya. Karena kenapa? Dia lebih mencintai ataupun lebih menyukai keberhasilan orang lain daripada keberhasilan dirinya sendiri. Terus juga dulunya kehidupan masa lampau pengaruhnya itu dia itu kurang bisa belajar harmonis ya, dan sebuah pengorbanan secara individual ya. Dan terus juga apa yang dia inginkan itu lebih banyak menekan sebuah emosi dan membela pendapat dia gitu ya. Jadi apa yang dilakukan mungkin dalam diri dia sekarang kurang ada sebuah kebenaran dalam kebatin dia ya, sehingga kurang ada sebuah bimbingan mengekspresikan sebuah hoki rezeki, bakat kemampuan yang bagaimana dalam sebuah ide gagasan ya. Apa yang dia inginkan kurang bisa memperdalam hubungan dengan orang lain. Itu juga dirinya itu tidak ada sebuah rasa hormat terhadap orang lain ya. Dia selalu mengecam, menilai, dan selalu memberikan sebuah nilai yang buruk terhadap kamu, sehingga dia selalu menilai bahwa kamu itu tidak pantas karena kamu itu sudah cukup banyak mendapatkan sebuah hoki rezeki Dewa Penolong ya. Padahal hoki rezeki Dewa Penolong itu merupakan hasil kerja keras dari perbuatan kamu dan tindakan kamu di kehidupan masa lampau. Makanya di kehidupan sekarang kamu bakal mendapatkan sebuah sisi yang baik yang cukup banyak ya, sedangkan dia tidak. Nah, jadi itulah hubungan timbal balik yang bakal dia terima ya, hubungan yang bagaimana yang bakal dia capai. Yang satu ya, dia kurang bisa menghargai dan kurang bisa merespek kehidupan dia, selalu menilai, selalu melihat orang lain, kehidupan mereka itu kehidupan kamu tuh selalu bagus, dan kenapa dia tidak? Karena ya kurang adanya sebuah bimbingan dan nasihat. Jadi orang yang membenci kamu itu dia selalu kurang mendapatkan sebuah sisi yang baik, karena kehidupan yang dulu-dulunya itu di kehidupan masa lampau tidak menghormati orang lain, menekan emosi, dan selalu menekan pendapat dia. Walaupun memang sudah salah, tapi dia selalu membenarkan diri. Sehingga di kehidupan sekarang dia selalu tetap saja membenarkan dirinya walaupun memang dia sudah melakukan sebuah kesalahan dan tetap salah gitu ya. Jadi meskipun dia tetap salah, tapi dia selalu membenarkan apa yang dia lakukan, apa yang dia terima, sehingga terhadap diri kamu dia selalu memperburuk, menilai bahwa kamu tuh jahat atau buruk di mata dia. Nah, disitulah kamu udah cukup dimengerti dan cukup tahu ya tujuannya apa, visi dan misinya apa, dan alasannya kenapa dia tidak menyukai kamu ya. Lalu ada sebuah pengaruh yang cukup besar terhadap kamu. Nah, lalu bagaimana dengan ciri-ciri orang yang tidak suka dengan kamu? Di sini orang yang tidak suka dengan kamu di sini ya adalah orang yang berkulit kuning langsat, seorang wanita, rambutnya panjang, orangnya cukup tinggi ya. Nah, di sini adalah orang yang memang tidak suka dengan diri kamu dan tujuan visi dan misinya ya. Tapi di sini ya kehidupan kamu sih sebenarnya cukup monoton ya, karena dibuat segala sesuatunya hal yang tidak baik dalam diri kamu. Kamu hanya bisa lebih banyak bersabar, hidup kamu lebih banyak membosankan diri, jenuh, dan kurang adanya sebuah pemikiran yang jernih. Nah, di sini kalau saat di sini kehidupan kamu sebenarnya cukup bagus sekali, ada sebuah sisi positif yang bisa kamu dapatkan. Hanya saja di sini adalah orang yang seorang wanita berkulit kuning langsat yang selalu ingin memberikan sebuah sifat negatif ya, menutupi diri kamu, dan kamu hanya bisa bersabar dan kamu jalani kehidupan kamu cukup monoton dan tidak memberikan sebuah hasil yang cukup baik ya, hasil yang cukup bagus dalam kehidupan kamu, sehingga dalam diri kamu tidak memberikan sebuah sisi positif dan ada sisi negatif. Dari jiwa batin kamu tuh tidak memiliki sebuah sifat yang baik ataupun memberikan sebuah secerca harapan baru. Jadi kamu bisa melakukan pencerahan aura dengan saya
Bukalah intuisi hati jiwa kamu, cakra aura jiwa kamu, supaya kamu bisa menggapai kembali apa yang bakal kamu punya yang selama ini sudah ditutupi oleh orang itu. Nah, kamu udah cukup dimengerti ya, cukup tahu orang yang berkulit kuning langsat, seorang wanita, rambutnya panjang, dan orangnya cukup tinggi ya. Nah, itu adalah ciri orang yang tidak suka dengan kamu, visi dan misinya, dan pengaruh timbal baliknya kenapa bisa seperti itu ke kamu ya. Nah, jika kamu ingin melakukan pencerahan aura, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 1963 5839 ya. Saya akan membantu kamu seusaha mungkin jika kamu percaya dengan saya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu ketiga dengan kucing warna orange ya. Di sini apa tujuan, visi dan misinya orang yang membenci kamu, orang yang tidak menyukai kamu, ini berhubungan dengan pekerjaan ya. Dia pengen bahwa kamu banyak bekerja tapi tidak memberikan sebuah keharusan untuk membayar upah gaji, ataupun kamu banyak bekerja tapi tidak ada sebuah perhatian dan dukungan dari bos, atasan ya. Terus yang kedua, dia pengen supaya kamu bekerja dengan sebuah pekerjaan yang cukup menantang, bahwa kamu itu tidak ada sebuah sifat yang cukup baik ya. Karena di sini dia memberikan sebuah pekerjaan yang cukup memberikan sebuah kurang adanya sebuah fokus, dan kamu kurang mendapatkan sebuah sisi yang baik. Nah, jadi dalam diri kamu ini, kalau yang saya lihat, tidak memberikan sebuah pekerjaan dalam hidup kamu, bermaksud ingin menghancurkan ataupun membuat sebuah ketakutan ya. Kehidupan kamu tidak memberikan sebuah sisi realisasi kehidupan kamu, sehingga kamu banyak bekerja tapi selalu dirundung, selalu dilanda ketakutan, fobia yang cukup berlebihan dan cukup menekan batin kamu ya. Dan di sini kartu ini mengatakan bahwa mengenai tentang sebuah kontrak kerjasama dan tidak memberikan sebuah kerugian, mendapatkan sebuah keuntungan ya, sehingga kamu banyak bekerja tapi tidak memberikan sebuah hasil yang baik. Dia ingin memberikan supaya kamu itu dicemooh, dimarahin, dan dikerjai habis-habisan, dan tidak memberikan sebuah sisi yang positif. Jadi dalam diri kamu bagaimana akan kamu sikapi, tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu dapatkan. Jiwa kamu kurang ada sebuah fokus ya, ketakutan yang berlebihan, dan tidak ada sesuatu yang mendapatkan sebuah arah tujuan, cukup berambisi dan cukup bersemangat ya. Pekerjaan kamu cukup melelahkan dan tidak ada sesuatu yang didambakan sebuah sisi positif. Jadi tujuan, visi dan misinya itu adalah supaya bekerja dengan sekuat mungkin tapi tanpa ada sebuah perhatian. Yang kedua, cukup menantang, dan supaya kamu tidak ada sebuah kontrak kerjasama yang cukup banyak, cukup besar, dan kurang adanya sebuah fokus ya. Cukup menantang dan selalu dilanda ketakutan dalam bekerja. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman. Kamu harus banyak bersabar, dan ada sesuatu yang ditanamkan di dalam diri jiwa kalian. Ada sebuah doa, hal mistis yang tidak baik, sehingga kalian tidak bisa bekerja lebih lama dan hidup tertekan dalam bekerja ya. Nah, lalu kita akan melihat alasannya kenapa dia tidak menyukai kamu. Yang pertama ada kartu Three of Swords ya. Nah, ini mengatakan bahwa alasannya itu apa yang kamu lakukan ya, mengalami sebuah ujian dan cobaan. Dia alasannya supaya ingin membuat supaya menghilangkan sebuah harapan dalam diri kamu. Dia ingin memberikan sebuah ujian dan cobaan yang cukup bertubi-tubi jika kamu bekerja lebih maksimal di tempat pekerjaan satu sama seprofesi ataupun seperusahaan yang sama ya. Nah, jadi dia ingin memberikan supaya kamu tuh selalu terbirit-birit, kesakitan, tertekan batin, bekerja dengan tidak kenyamanan, dan kamu selalu ingin mengakhiri untuk bisa bekerja lebih lama di tempat kerja kamu ya. Dia mengalami sebuah kekesalan, kekecewaan hidup, sedih karena kamu itu mau bekerja sama dengan satu profesi ya. Terus juga
banyak kedendaman dan kepahitan dalam hidup kamu, ya. Mungkin dalam apa yang dia rasakan dia ingin balas dendam, ya. Sehingga apa yang dia rasakan kamu juga perlu merasakan apa yang saya rasakan gitu, ya. Terus juga dalam dirinya itu memiliki sebuah titik terendah dalam sebuah masalah. Lalu dengan ada kartu lagi yang kedua, ini ada Queen of Swords. Ini pun juga mengatakan bahwa penuh dengan emosi yang cukup negatif dan tidak tulus, ya. Nah, jadi alasannya itu hanya ingin marah-marah dengan kamu dan tidak tahan dengan diri kamu. Dia benci ataupun dendam kesumat, ya. Jadi mungkin kamu ada dalam hal berbicara mengenai tentang dia, mungkin dia merasa bahwa tidak bisa menerima perlakuan kamu dalam berbicara dan dia selalu tidak bisa menerima, ya. Makanya dia dengan cara seperti ini dia marah-marah, emosional yang tak stabil, emosi secara tiba-tiba dan tidak ada sebuah ketulusan dalam berteman ataupun membentuk sebuah hubungan, ya. Jadi dalam hati dirinya itu selalu melihat bahwa kamu itu tidak berhak untuk mendapatkan sebuah pekerjaan ataupun bekerja lebih lama di sebuah pekerjaan. Ada kartu lagi The Chariot, ya. Ini juga mengatakan bahwa mengerjakan segala sesuatunya itu dia tidak ingin memberikan supaya kamu bekerja dengan sebuah ketulusan hati dan sering bingung dalam sebuah masalah. Jadi dia pengen supaya kamu itu kerjanya itu tidak ada sebuah ketetapan hati dan kerjanya itu selalu memberikan sebuah sikap negatif dan kamu selalu tidak kejujuran, tidak ada sebuah loyalitas dan komitmen dalam bekerja. Dia pengen supaya alasannya itu supaya tidak betah kerja, tidak berambisi, tidak mendapatkan sebuah dukungan, dorongan dan tidak ada kinerja orang kerja yang cukup baik dan orang kerjaan sana tidak bisa terlalu dekat dengan kamu sehingga selalu bermunculan pemikiran negatif dan tidak ada sebuah sisi positif apa yang dilihat, dinilai, dirasakan oleh sepekerja yang sama seprofesi di satu perusahaan. Nah, sekarang kamu udah cukup tahu, cukup dimengerti, ya, kenapa dia bisa seperti itu alasannya. Dan kita akan melihat pengaruh timbal baliknya. Di sini ini ada kartu male female. Di sini kalau yang saya lihat, kartu ini mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak nyaman dengan dirinya sendiri karena dia selalu merasa bahwa dia itu tidak tangguh ataupun bisa bekerja lebih sekuat tenaga dan lebih bekerja keras. Mungkin saja kamu adalah seorang laki-laki, dia melihat bahwa kamu itu sama-sama laki-laki, ya, tapi kok kenapa tidak memiliki sebuah kekuatan dalam bekerja, tidak memiliki sebuah tenaga yang cukup besar dalam mengangkat barang, ya, segitu banyak ataupun diberikan sebuah arahan tanggung jawab yang cukup besar. Nah, jadi di sini male female ini mengatakan bahwa dia itu tidak nyaman dan kamu selalu dipuji oleh atasan karena kamu bisa bekerja dalam banyak hal, ya, dan dia juga merasa bahwa kamu itu selalu dibanggakan dalam bekerja dan dia itu selalu merasa bahwa tidak adil. Walaupun memang sama-sama seorang laki-laki ataupun sama-sama seorang wanita, kamulah yang selalu ditunjuk, dinilai dan kamu selalu mendapatkan sebuah perhatian yang cukup besar. Sehingga dalam diri kamu itu tidak memberikan sebuah energi yang positif. Nah, jadi male female itu maksudnya mungkin saja kamu adalah seorang laki-laki dan dia seorang laki-laki, mungkin saja atasan mengatakan bahwa kamu itu adalah seorang gentle, ya, seorang dewasa, punya otot dan tenaga yang cukup besar, sedangkan dia adalah seorang laki-laki tapi dia feminim, mungkinnya bisa seperti itu, ya. Jadi dia merasa bahwa kamulah yang ditunjuk dan kamulah yang pantas untuk bisa bekerja lebih besar, tanggung jawabnya, lebih loyalitas dan lebih diberikan sebuah kepercayaan tinggi, sedangkan dia tidak, ya. Dan dia selalu merasa bahwa kamulah yang selalu memberikan sebuah sisi energi positif dan sedangkan dia tidak, dia selalu dicemooh, dia tak acuh dan diketawain, ya. Sehingga dia selalu merasa bahwa dirinya tuh banyak kekurangan sehingga
kamulah yang selalu ditunjuk dan kamu selalu mendapatkan sebuah sisi yang baik. Terus yang kedua, ada kartu Monk or Nun, ya. Dulunya kamu adalah seorang biarawan, seorang biarawati, ataupun seorang biksu, biksuni ya, yang menjalani sebuah spiritual yang cukup tinggi ya, dengan tingkat pencerahan aura yang cukup besar ya, cukup bersih dan cukup kuat. Nah, jadi di sini kalau saya di sini timbal balik ya dirinya dengan kamu, dia lebih banyak cenderung untuk banyak mengasingkan diri. Karena kenapa? Apa yang dia lakukan benar-benar tidak bisa membuahkan hasil ataupun tidak bisa membahagiakan satu sama lain, membahagiakan dirinya apalagi orang tua. Lebih banyak mengasingkan diri terhadap apa yang dia capai, apa yang dia terima sampai saat ini. Sehingga kurang adanya sebuah kenyamanan dalam dirinya sendiri. Banyak menilai orang lain tapi tidak bisa menilai dirinya sendiri. Dia selalu melihat kesempurnaan orang lain tapi dia tidak bisa melihat apa yang terbaik dalam dirinya sendiri. Sehingga dalam mengambil sebuah keputusan lebih banyak canggung dan tidak ada sebuah keputusan ya. Terus juga dulunya itu dia lebih banyak mengatakkan mengambil kata sumpah dalam hal spiritual ya, sehingga apa yang dia lakukan itu lebih banyak mengganggu dari segi hubungan karirnya, cintanya, dan kurang bisa berjuang terus ya hari demi hari dalam sebuah keamanan finansial. Dan terus juga berkat kelimpahan yang bakal dia capai dan diterima oleh Tuhan ya. Nah, jadi di sini kamu ya satu-satunya kamu ya bisa lebih menjauhkan diri padanya dan kamu jangan banyak berbicara dengan dia ya. Karena di sini kalau saya lihat sini dia lebih banyak berhubungan dengan namanya kata sumpah dia, sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia mau kurang bisa dicapai dengan baik ya. Nah, jadi dalam dirinya itu kurang bisa memberikan sebuah sisi positif, kurang bisa memberikan sebuah sisi energi negatif ya, sehingga apa yang dia capai tidak memberikan sebuah secercah harapan baru. Nah, intinya pengaruh timbal balik, tidak ada sebuah kenyamanan dalam dirinya sendiri, baik pengambilan keputusan, bertindak, berucap, dan dalam berpikir. Apa yang dia inginkan tidak memiliki sebuah risiko yang cukup besar, cukup risiko yang panjang, dan berpikir lebih jernih dan bijaksana dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, jadi itulah pengaruh timbal balik. Alasan tidak menyukai kamu, visi dan misinya seperti apa. Dia ingin menghancurkan kamu supaya kamu tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu dapatkan. Ya. Nah, lalu ciri-cirinya itu bagaimana orang yang tidak suka dengan kamu. Di sini adalah seorang laki-laki ya. Nah, begitu ya. Ini kalau yang saya lihat di sini mengenai tentang pencerahan ataupun mengenai tentang penerawan saya. Ini adalah seorang laki-laki yang berkulit kuning langsat, badan begitu tegap, badan besar, lumayan berisi dan bisa dibilang cakep ya orang ini, cowok ini. Jadi orangnya juga berkulit kuning langsat. Dia ingin menutupi segala apapun yang kamu dapatkan. Dia ingin supaya kamu kehilangan kepercayaan, kehilangan keyakinan diri, dan tidak ada orang yang mensupport kamu dan menjauhi kamu. Dia membuat supaya kamu tuh tidak ada sebuah rasa perhatian yang cukup tinggi terhadap pekerjaan yang kamu tekuni. Dan apa yang kamu inginkan tidak memberikan sebuah sifat yang mendorong bahwa kamu tuh benar-benar bisa menggapai sisi positif yang baiknya. Dalam bijaksana apa yang dalam kamu ambil sebuah keputusan tidak memberikan sebuah gambaran bahwa kamu tuh benar-benar memberikan sebuah sikap yang baik. Jadi kehidupan kamu itu keyakinan, perhatian, dan kasih sayang ataupun sebuah dukungan. Dia ingin menghancurkan segala-galanya supaya kamu itu jatuh miskin, hancur, dan tidak memiliki sebuah masa depan. Nah, inilah adalah kartu ketiga ya. Jadi kamu bisa mencari saya untuk lakukan pencerahan aura ya, dan menarik magic money, hoki rezeki yang selama ini sudah disimpan oleh orang lain ya. Jadi kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik jika kamu benar-benar mau berusaha mengubah hidup kamu yang lebih monoton ke depannya ya. Nah, catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu keempat. Kartu keempat yaitu kucing warna abu-abu. Kamu memiliki kartu keempat
Ya, di sini apa tujuan, ya, visi dan misi dari orang yang membenci kamu? Dia ini mengenai tentang sebuah perjalanan, sebuah perubahan kehidupan kamu dalam sebuah jabatan, kehidupan kamu untuk menjenjang ke karir yang lebih baik, dan mengenai tentang sebuah perubahan kehidupan kamu dan sebuah kehidupan kamu dalam pemecahan hoki rezeki, bertemu dengan sosial kekeluargaan kamu dengan atasan, ya. Nah, di sini akan saya katakan mengenai tentang sebuah perjalanan hidup kamu. Di sini dia alasannya itu, visi dan misinya itu membuat kamu itu supaya kamu tidak bisa melakukan sebuah perjalanan, ya, tidak bisa melakukan sebuah perubahan kehidupan kamu. Perubahan yang seperti apa? Perubahan dengan naik jabatan, ya, perubahan profesi dan jabatan lebih tinggi dari orang yang membenci kamu. Dia tidak ingin membuat supaya perjalanan hidup kamu itu terjun ke perjalanan dari townhouse yang lama ke yang baru, gitu ya. Dia tidak mau supaya kamu itu ada sebuah perubahan yang cukup bagus sekali dan memberikan sebuah sisi zona kenyamanan baik dari segi finansial, pekerjaan, dan sebuah jabatan. Nah, jadi dia pengen supaya kamu itu kehidupannya itu hanya monoton saja dan hanya begini-gini saja. Tidak memberikan sebuah sisi energi positif dan banyak menghancurkan diri kamu dalam apa yang dia lakukan. Sehingga kamu lebih terpaut dalam kehidupan yang biasa-biasa saja dan tidak mendapatkan sebuah sisi positif yang didapatkan selama ini. Jadi udah cukup dimengerti ya, cukup tahu apa visi dan misinya dari orang yang tidak menyukai kamu ya. Nah, di sini kita akan melihat alasan yang tidak menyukai kamu adalah ada Five of Wands ya. Ini mengatakan bahwa dia pengen supaya kamu melakukan sebuah bentuk perjuangan, dilakukan dengan setengah hati ataupun dilakukan dengan tidak memiliki niat hati yang tulus ya. Dan tidak ada sebuah ketulusan hati untuk meneruskan sebuah perjuangan dalam berambisi, dalam bekerja, dalam meningkatkan apa yang dilakukan ya. Jadi apa yang akan dilakukan tidak memberikan sebuah pemikiran hati yang jernih ya. Terus yang kedua, banyak memberikan sebuah tantangan dalam hidup kamu dalam berhenti ataupun berusaha untuk menggapai sebuah ambisi ataupun sebuah apa yang dicapai selama ini ya. Jadi kehidupan kamu itu banyak memberikan sebuah sisi yang memberikan bagaimana akan kamu sikapi. Terus yang kedua, alasannya itu adalah ada Six of Fountain. Ini juga mengatakan bahwa membuat kamu itu hanya bisa membuang-buang waktu ya, sehingga kamu banyak bekerja, hanya pergi, datang, dan pulang pergi ya, gitu ya, ibarat seperti itu ya. Jadi dia membuat supaya kamu tidak bisa belajar dari masa lalu dan apa yang kamu lakukan hanya sia-sia saja ya. Jadi apa yang kamu lakukan tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan dan sisi yang baik dalam diri kamu. Kurang ada sebuah usaha dan tidak ada sebuah pencapaian apa yang akan kamu sikapi. Terus yang ketiga ada Ten of Pentacles. Ini pun juga mengatakan bahwa dalam diri kamu ya tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang cukup lama dan sebuah kenyamanan. Zona kenyamanan dalam bentuk zona finansial ataupun cara berpikir kamu yang cukup tinggi ya. Jadi dalam diri kamu itu alasannya dia membenci kamu ya tidak memberikan sebuah kebahagiaan, pekerjaan yang cukup menekan batin kamu, tidak memberikan sebuah perubahan dan banyak bekerja keras tapi tidak mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan. Sehingga tidak ada mendapatkan sebuah masa depan yang cukup gemilang dan tidak ada sebuah ambisi, tidak ada sebuah rencana tujuan yang bisa tercapai dengan baik. Nah, itulah alasannya seperti apa, kenapa dia sangat membenci kamu, tidak menyukai kamu, ya karena kamu orangnya sangat gampang sekali untuk mencapai sebuah ambisi. Dia melihat kamu itu, mungkin kamu banyak bercerita tentang diri kamu kepada dia, sehingga dia banyak cemburu, sirik, dan iri hati, sehingga dia tidak mau kamu itu berhasil. Makanya dia bermaksud ingin menghancurkan segala ambisi dan rencana cita-cita kamu, ya, sehingga apa yang dilakukan
tidak bisa membuahkan hasil, tetapi kamu banyak bekerja keras dengan sekuat tenaga tapi tidak membuahkan hasil. Jadi dia ingin membuat supaya kamu itu terpontang-panting dan tidak mendapatkan sebuah jalan keluar, sehingga kamu bekerja hanya menghabiskan waktu dan tenaga, dan apa yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan tidak ada sebuah secerca harapan baik, ya, secerca harapan yang baru, sehingga tidak ada sebuah harapan yang benar-benar bisa dicapai ke depannya. Coba di sini kita akan melihat sebuah bentuk pengaruh timbal balik yang bakal dia terima. Dia melihat, dia menilai dirinya dengan kamu tuh seperti apa. Ada satu kartu mengenai tentang wars and battles, ya. Nah, ini kalau saya di sini mengenai tentang peperangan, pertempuran, ya. Jadi di sini kalau yang saya di sini pengaruh timbal balik dirinya terhadap kamu, dia selalu melihat kamu itu adalah takut, fobia yang cukup berlebihan. Dia takut melihat kamu itu ada sebuah keberhasilan. Dia takut supaya kamu tuh memiliki sebuah masa depan yang gemilang. Dia takut akan segalanya yang dia lihat itu bisa lebih bagus dari dia, ya. Jadi kalau yang saya di sini, dia lebih suka memendam sebuah amarah, keinginan untuk balas dendam, dan kurang bisa mengendalikan emosi, sehingga dia kurang bisa berpikir panjang dan lebih banyak merugikan orang lain dan dirinya sendiri, ya. Jadi selalu takut-takut dalam apa yang dia lakukan dan apa yang bakal dia terima. Jadi apa yang bisa dirasakan sangat susah sekali untuk bisa dia capai, ya. Apalagi mengenai tentang imprisonment or slavery, ya. Ya, ini pun juga mengatakan tentang sebuah penjara ataupun sebuah perbudakan. Nah, kehidupan seperti ini mengatakan bahwa dia tuh lebih banyak mendapatkan sebuah kesesakan hati, menangis, kesel, kecewa, dan dia selalu menangis terseduh-seduh di dalam hatinya. Dia selalu merasa tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan, kepuasan hati. Orang lain kenapa bisa mendapatkan begitu banyak kebahagiaan, kenapa dia tidak, gitu, ya. Dan sehingga di sini dia banyak mengalami sebuah pengalaman yang cukup pahit dan kurang berempati, sehingga banyak orang melecehkan dia, mengacuhkan, dan banyak menghina dia, ya. Sehingga apa yang dia lakukan kurang mendapatkan sebuah belas kasihan dalam dirinya, apalagi orang lain tidak ada sebuah rasa kesukaan, perhatian terhadap orang lain terhadap dia, ya. Nah, jadi apa yang dia lakukan kurang bisa memberikan sebuah kasih sayang, cinta yang berlebih. Nah, itu adalah sebuah bentuk pengaruh timbal balik yang cukup besar, ya, yang bakal dia terima, karena dia selalu merasa takut, fobia yang cukup ketakutan, ya, ketakutan yang cukup berlebihan. Dia selalu khawatir dengan keberhasilan orang, karena dia tidak bisa terlepas dari namanya penglihatan orang yang berhasil dan sukses. Ketika dia bisa melihat, maka dia akan menghancurkan segala-galanya tanpa berpikir panjang. Nah, itulah teman-teman, kamu sudah cukup dimengerti dan cukup tahu, ya, apa saja yang tidak disukai orang yang benar-benar tidak suka dengan kamu ataupun lebih banyak membenci kamu, ya. Dan lalu kita di sini kita akan melihat ciri-ciri orang yang bermaksud ingin menutupi rezeki kamu, pekerjaan kamu, dan apa manfaatnya. Ini adalah orang yang seorang wanita berkulit putih, ya. Nah, ini kurang jelas, ya. Orang yang berkulit putih, seorang wanita, orangnya cakep, orangnya juga ideal, badannya, rambutnya panjang. Nah, ini juga orang yang bermaksud ingin menutupi segala hal yang baik dalam diri kamu, baik dari segi rezeki, kesehatan, menutupi kamu segala komitmen dan segala janji ke masa depan, sehingga kamu selalu didatangi orang yang tidak diinginkan dan selalu didatangi orang yang susah, orang yang selalu mengacaukan dan merugikan diri kamu, menghancurkan segala-galanya, dan tidak ada sebuah komitmen yang sudah disusun dan sudah direncanakan dengan baik. Nah, jadi teman-teman udah cukup dimengerti dan cukup dipahami apa saja yang kenapa bisa seperti itu, karena dia selalu melihat dan mengecam kenapa kamu begitu sangat gampang, begitu sangat berpotensi yang baik, dan kenapa ada sesuatu hal yang benar-benar bisa dicapai sehingga dia tidak, gitu, ya. Dia selalu melihat orang lain dari dirinya. Dia selalu mengecam, selalu menilai, memprediksi, dan selalu berpikir negatif dirinya dengan orang lain, apalagi dengan kamu. Sehingga apa yang dia inginkan
sangat susah sekali untuk dicapai, gitu ya. Nah, jadi kamu haruslah melakukan pencerahan aura dan magic money ya. Jika kamu percaya dengan saya, bisa segera konsultasi ke nomor WA saya di 0819 196358839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.